Hai teman-teman semua, di Saya punya video kali ini saya membagikan tips tentang apa saja yang kita harus punya saat kita baru mulai ingin belajar makeup atau baru ingin coba-coba makeup di kita wajah sendiri. Itu kira-kira hal apa saja yang kita punya. Ada beberapa hal yang memang menurut saya kita wajib punya sebagai pemula. Nah, untuk itu saya mau kasih tahu dan saya mau bagikan di video kali ini. Dan ini yang saya kasih tahu ini murni dari saya punya pengalaman sendiri saat saya baru pertama kali belajar dan ingin coba-coba makeup. Saya punya beberapa hal ini, dan yang perlu diingat ini hanya tips. Dan kalau misalnya tips ini tidak relevan sama kamu punya kebutuhan sehari-hari, kamu tidak perlu beli atau kamu tidak perlu miliki. Tapi kalau menurut kamu itu bermanfaat buat kamu dan kamu butuh itu, kamu boleh ikuti tips-tips yang saya bagikan. Terus saya ini bukan ahli dalam bidang makeup. Nah, tips-tips yang saya bagikan ini murni berdasarkan saya punya pengalaman pribadi. Jadi kalau misalnya ada yang menurut kalian kurang tepat, atau menurut kamu apa yang saya sampaikan itu tidak benar, kalian bisa komen di kolom komentar. Terus kasih tahu saya salahnya di bagian mana dan sebaiknya saya harus bagaimana, supaya mungkin kita bisa belajar sama-sama. Oke? Jadi kalau misalnya kamu ingin tahu apa saja yang kalian butuhkan sebagai pemula dalam permakeupan, keep on watching. Oke, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya sudah punya 6 essentials yang menurut saya kamu wajib punya kalau kamu baru ingin belajar makeup. Yang ada sunscreen, bedak, pensel alis, maskara. 5, tapi ini maskaranya 25, maskara sama lipstick. Nah, saya akan jelaskan satu-satu kenapa ini penting dan ini gunanya buat apa, seperti begitu. Yang pertama, sunscreen. Menurut saya sunscreen ini penting sekali buat lindungi kamu punya kulit, terutama kalau misalnya kamu makeup di siang hari. Kamu pakai sunscreen dulu di bawah kamu punya makeup supaya dia lindungi kamu punya muka. Terus selain itu dia juga bisa berguna sebagai pelembab di kamu punya wajah. Jadinya kamu pas kamu pakai makeup, kamu muka tidak terlalu kering, seperti begitu. Tapi sekali lagi, kalau misalnya kamu punya muka tidak terlalu kering atau kamu tidak terlalu, menurut kamu kamu tidak terlalu butuh sunscreen, oke, kamu tidak perlu pakai kamu bisa skip bagian yang sunscreen. Misalnya saya pakai sunscreen sebelum saya pakai bedak dulu, seperti itu, karena kalau pakai bedak pakai sunscreen ya percuma. Gitu. Terus untuk pelembab wajah juga, kalau misalnya kamu tidak punya sunscreen, saya rasa kayaknya kalian bisa pakai gel lidah buaya atau aloe vera gel itu. Nah, kayak begitu kan bisa pakai sebagai pengganti kamu punya pelembab. Menurut saya itu kan banyak kegunaannya, bisa sebagai masker wajah, bisa jadi pelembab untuk makeup, bisa untuk rambut, hand body juga bisa. Jadi itu kalau memang kamu tidak punya pelembab wajah atau sunscreen. Tapi misalnya kalau kalian muka tidak terlalu kering tapi kalian membutuhkan sunscreen, saya rasa kayaknya kalian kalau misalnya punya lidah buaya di rumah, kalian bisa akal-akalin beli punya itu bergosok di muka, atau tidak gel lidah buaya yang aloe vera gel yang di dalam jar yang bulat itu, atau yang di dalam tub seperti begini, kan bisa pakai itu sebagai kamu punya pelembab wajah, atau bahkan kan bisa pakai sebagai sunscreen. Karena di saya punya sunscreen yang ini tuh dia punya salah satu kandungannya itu aloe vera gel, aloe vera saja. Jadi saya pikir gel lidah buaya sendiri bisa berguna jadi penggantinya ini, kalau memang kamu punya gel lidah buaya tapi tidak punya ini. Oke, yang kedua menurut saya yang kamu wajib punya juga kalau memang kamu alis sudah terlanjur dicukur seperti saya begini, adalah pensel alis. Dulu pas pertama kali saya belajar makeup itu saya pakai pensel alis Viva, karena selain karena murah, menurut saya Viva tuh dia punya warna tuh bagus gitu. Saat kita garis dia punya warna tuh tidak terlalu tebal tapi tidak terlalu buram, kayak tipis begitu warnanya. Jadi menurut saya ya bagus Viva tuh, dia kayak selain murah dia kualitas juga bagus kayak begitu. Tapi karena kebetulan saya lagi ingin coba-coba pensel alis yang merek lain juga, jadinya saya coba pensel alis Mustika Ratu nih. Nah, ini tuh menurut saya bagus sih, karena dia ada spoolie sama di dua sisi kan, spoolie sama yang ini tuh bagian ini tuh dia bagian pensel gini. Menurut saya teman-teman, kalau misalnya kalian
kalian punya alis tidak tipis kayak saya, ini kan saya sudah cukur nih. Kalau misalnya tipis, kalian alis tidak tipis kayak saya begini dan masih tebal gitu, tapi kalian rasa kalian tidak perlu, saya rasa saya tidak terlalu butuh pensel alis kok, it's okay. Kalau memang kalian rasa kalian terbutuh, ya sudah, kamu skip bagian pensel alis nih. Tapi kalau misalnya kamu alis nih tebal, tapi kamu ingin dia tuh kayak rapi begitu, kelihatan kayak sudah disikat dan dia rapi, kalian bisa pakai maskara. Maskara itu kalian sikat dia biar kayak macam, kamu tahu tuh alis saat kamu punya rambut disikat jadi kayak dia rapi tidur kayak gini. Nah, kalau kalian ingin kalian alis mata terlihat rapi seperti itu, saya menyarankan kalian bisa pakai maskara. Oke. Tapi itu kalaupun kalian butuh. Kalau kalian rasa fine saja dengan kalian punya alis yang seperti begini, it's okay, you do you girl. Oke, selanjutnya ada maskara. Di sini ada dua sih maskara. Yang ini nih lebih murah daripada yang ini. Ini menurut saya masih termasuk mahal. Ini 50.000 sekian di Jawa. Saya tidak tahu yang ini tuh sudah masuk di Papua, tapi menurut saya ini murah tapi bagus juga. Karena sebenarnya kita tuh tidak terlalu butuh alat-alat makeup ke barang-barang yang terlalu mahal. Yang penting kita tuh tahu, oh ini tekniknya seperti begini. Maskara nih kegunaan untuk dia mempertegas dan mempercantik kok punya bulu-bulu mata nih. Jadi menurut saya kalaupun kau tidak pakai eyeliner tapi kau masih pakai maskara, itu masih buat kau punya mata nih terlihat lebih hidup seperti itu. Next ada bedak. Kalau saya pribadi saya pakai bedak ini. Bedak ini dia sudah sekalian merangkap sama foundation dan dia tidak terlalu berat di wajah. Jadi menurut saya sangat cocok buat teman-teman yang mungkin kulitnya belum terlalu biasa dengan makeup yang tebal-tebal. Teman-teman mungkin bisa coba pakai bedak yang seperti begini dulu, foundation yang dalam bentuk bedak, ataupun bedak yang compact seperti bedak-bedak biasa, bedak tabur. Disesuaikan ketebalannya dengan teman-teman punya kebutuhan. Kenapa saya belum menyarankan teman-teman pakai foundation cair? Karena untuk pakai foundation cair ada beberapa tahapan yang harus dilalui supaya foundationnya tuh terlihat baik dan tidak geser-geser dalam rentan waktu beberapa jam. Dan itu tuh akan terasa berat sekali di wajah orang-orang yang mungkin dia baru pertama kali menggunakan makeup, atau mungkin dia tidak terlalu nyaman dengan kondisi wajah dimana itu terlalu banyak tumpukan makeup seperti begitu. Jadi menurut saya untuk pemula kayaknya ada baiknya kita bertahap gitu. Mungkin ini dulu. Tapi kalau kalian teman-teman merasa saya ingin coba foundation cair langsung, kayaknya saya bisa kok, it's okay. Teman-teman bisa belajar atau bisa sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman seperti begitu. Oke, yang terakhir ada lipstick. Menurut saya lipstick ini juga sangat berfungsi di permakeupan, karena selain untuk bibir, kau bisa gunakan dia juga di pipi sebagai perona atau blush on. Habis itu kau juga bisa pakai dia di mata sebagai eyeshadow. Nah, untuk pengaplikasiannya kau juga kembali lagi kau aplikasikan sesuai dengan kebutuhanmu. Kayaknya menurut saya itu saja sih. Jadi mungkin untuk awal-awal makeup tidak perlu yang terlalu mahal-mahal ya. Kita cukupkan diri dengan yang ada saja, atau beli yang menurut kamu sangat dibutuhkan. Menurut saya semakin berjalannya waktu 5 hal ini tuh akan selalu kita gunakan sih sepanjang permakeupan. Mau makeup siang hari atau malam hari pasti akan selalu digunakan, kecuali yang ini sih. Tapi itu terserah kalian juga seperti begitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa dari kelima benda ini ada yang menurut kamu kayaknya tidak terlalu butuh ini, it's okay, kalian bisa keluarkan itu dari kalian punya list. Tapi
dasarnya sih menurut saya ini tuh kalian setidaknya kalau ingin belajar makeup kalian sudah harus punya ini setidaknya. Jadi begitu. Itu tips sih dari saya. Kembali lagi kepada teman-teman semua, tergantung kebutuhan kan. Jadi seperti begitu. Oke, sekian tips dari saya. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang menurut kalian kayaknya ini kurang pas nih, boleh di komen di kolom komentar. Atau kalau menurut kalian kayaknya aku kurang ini nih, boleh kasih tahu juga di kolom komentar. Kita belajar sama-sama. Terima kasih sudah nonton. Kalau misalnya kamu merasa video ini bermanfaat, kamu boleh bagikan ke kamu punya teman-teman atau saudara yang mungkin butuh tips ini. Jangan lupa like dan komen dan subscribe kalau misalnya kalian belum subscribe. Sekali lagi terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.